Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024, saya akan mengomentari Presiden Joko Widodo kena karma dari anaknya Gibran terkait masalah debat. Dalam kampanye tahun 2024 menyatakan dalam setiap kampanye hanya menyampaikan konsep-konsep yang disampaikan kepada masyarakat, tidak diperbolehkan menyerang pribadi sebagai lawan debat. Ketika debat berlangsung yang diikuti calon presiden Anies Baswedan, calon presiden Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo, ketika Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo menanyakan masalah pertahanan, jawabannya tidak kena sasaran. Sedangkan Ganjar Pranowo menanyakan daerah selatan-selatan kepada Prabowo Subianto dan jawabannya kurang memuaskan. Setelah selesai debat tersebut, Presiden Joko Widodo mengomentari seakan calon presiden Anies Baswedan dan calon presiden Ganjar Pranowo menyerang pribadi calon presiden Prabowo Subianto. Padahal calon presiden Anies Baswedan dan calon presiden Ganjar Pranowo tidak merasa menyerang pribadi calon presiden Prabowo Subianto. Ketika tanggal 21 Januari 2024 berlangsung debat yang diikuti calon wakil presiden, yaitu Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD, di mana Gibran Rakabuming menyerang pribadi Mahfud MD, menyatakan dua pertanyaannya belum dijawab, tetapi jawaban Mahfud MD sengaja tidak menjawabnya karena pertanyaannya recehan. Demikian juga Gibran Rakabuming menyerang pribadi Muhaimin Iskandar, menyatakan enak ya hanya membacakan catatannya. Media serangan pribadi Gibran Rakabuming kepada Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD, sekarang Presiden Joko Widodo kena karma atas perilaku anaknya Gibran Rakabuming suka menyerang lawan debatnya. Banyak tudingan masyarakat lewat YouTube kepada Gibran Rakabuming memberikan penilaian tidak baik, katanya tidak tahu etika, menuding Mahfud MD yang sudah berpengalaman kerjanya sombong dalam menjawab pertanyaan tidak sesuai keinginan yang bertanya. Ada yang menyatakan lupa namanya tapi bergelar doktor. Gibran Rakabuming hanya hafalan dan ada yang mengajarinya. Sebenarnya tidak sesuai dengan kemampuannya. Tidak seperti Mahfud MD. Benar jawabannya. Sesuai kemampuannya, apalagi pernah anggota DPR, mantan ketua Mahkamah Konstitusi, dan menjawab Menteri Polkam kalau Mahfud MD tidak ada kemampuannya, tidak mungkin bisa menyandang jabatannya tersebut. Menurut penilaian panitia dari berbagai jenis penilaian debat, bahwa Mahfud MD yang terbaik dari 3 peserta debat tersebut. Harapan saya, Presiden Joko Widodo jangan suka menilai perdebatan tersebut. Semua diserahkan kepada panitia debat, karena kalau Presiden Joko Widodo melakukan penilaian debat, yang terbaik pasti juga calon wakil presiden Gibran Rakabuming karena sebagai anak kandungnya sendiri. Dalam kampanye tahun 2024 menyatakan dalam setiap kampanye hanya menyampaikan konsep-konsep yang disampaikan kepada masyarakat, tidak diperbolehkan menyerang pribadi sebagai lawan debat. Menurut Presiden Joko Widodo dalam kampanye hanya intinya hanya menyampaikan konsep-konsepnya agar nanti dipilih oleh warga masyarakat dan tidak boleh menyerang pribadi sebagai lawan debatnya. Ketika debat berlangsung yang diikuti calon presiden Anies Baswedan, calon presiden Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo, ketika Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo
menanyakan masalah pertahanan, jawabannya tidak kena sasaran. Sedangkan Ganjar Pranowo menanyakan daerah selatan-selatan, tidak memuaskan juga jawabannya dan kurang memuaskan. Jadi ketika Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto melakukan debat, yaitu pada saat itu ketika Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo menanyakan masalah pertahanan, jawabannya tidak kena sasaran. Sedangkan Prabowo menanyakan daerah selatan-selatan kepada Prabowo Subianto dan jawabannya kurang memuaskan. Setelah selesai debat, Presiden Joko Widodo mengomentari seakan calon Presiden Anies Baswedan dan calon Presiden Ganjar Pranowo menyerang pribadi calon Presiden Prabowo Subianto. Setelah selesai perdebatan tersebut, Presiden Joko Widodo memberikan komentar seakan-akan calon Presiden Anies Baswedan dan calon Presiden Ganjar Pranowo menyerang pribadi calon Presiden Prabowo Subianto. Padahal calon Presiden Anies Baswedan dan calon Presiden Ganjar Pranowo tidak merasa menyerang pribadi calon Presiden Prabowo Subianto. Padahal calon Presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo merasa tidak pernah menyerang calon Presiden Prabowo Subianto tersebut. Ketika tanggal 21 Januari 2024 berlangsung debat yang diikuti calon wakil presiden yaitu Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming dan Mahfud MD, di mana Gibran Rakabuming menyerang pribadi Mahfud MD, menyatakan dua pertanyaannya belum dijawab, tetapi jawaban Mahfud MD sengaja tidak menjawabnya karena pertanyaannya recehan. Ketika pada tanggal 21 Januari berlangsung debat yang diikuti calon presiden yaitu Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming dan Mahfud MD, di mana Gibran Rakabuming menyerang pribadi Mahfud MD, menyatakan dua pertanyaannya belum dijawab, tetapi Mahfud MD sengaja tidak menjawabnya karena pertanyaannya recehan, seperti pertanyaan anak SD, seperti pertanyaan SD lah ya, tidak berkualitas. Demikian juga Gibran Rakabuming menyerang pribadi Muhaimin Iskandar, menyatakan enak ya hanya membacakan catatannya. Jadi demikian juga dia menyerang pribadi daripada Muhaimin Iskandar yang menyatakan enak ya hanya membaca catatan saja. Melihat serangan pribadi Gibran Rakabuming kepada Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD, sekarang Presiden Joko Widodo kena karma atas perilaku anaknya. Gibran Rakabuming suka menyerang lawan debatnya. Jadi di sini Presiden Joko Widodo kena karmanya oleh anaknya sendiri, yaitu Gibran Rakabuming yang senangnya menyerang pribadi orang pada saat berdebat tersebut. Banyak tudingan masyarakat lewat YouTube kepada Gibran Rakabuming memberikan penilaian tidak baik. Katanya tidak tahu etika, menuding Mahfud MD yang sudah berpengalaman kerjanya sombong dalam menjawab pertanyaan, tidak sesuai keinginan yang bertanya. Jadi banyak tudingan masyarakat lewat YouTube kepada Gibran Rakabuming memberikan penilaian tidak baik. Katanya tidak beretika, menuding Mahfud MD yang sudah berpengalaman kerjanya sombong dalam menjawab pertanyaan, tidak sesuai keinginan yang bertanya. Ada yang menyatakan lupa namanya tapi bergelar doktor. Gibran Rakabuming hanya hafalan dan ada yang mengajarinya. Sebenarnya tidak sesuai dengan kemampuannya. Tidak seperti Mahfud MD. Benar jawabannya sesuai kemampuannya. Apalagi pernah anggota DPR, mantan ketua Mahkamah Konstitusi, dan menjawab Menteri Polkam. Kalau Mahfud MD bila tidak ada kemampuannya tidak mungkin bisa menyandang jabatannya tersebut. Jadi ada yang menyatakan yang namanya sudah lupa tapi bergelar doktor. Katanya Gibran Rakabuming hanya menghafal saja dia. Dan ada katanya yang mengajarinya.
sebenarnya tidak sesuai dengan kemampuannya, tidak seperti Mahfud MD. Benar jawabannya sesuai kemampuannya, apalagi pernah anggota DPR, mantan ketua Mahkamah Konstitusi, dan menjabat Menteri Polkam. Kalau Mahfud MD bila tidak ada kemampuannya, tidak mungkin bisa menyandang jabatannya tersebut. Menurut penilaian panitia dari berbagai jenis penilaian debat, bahwa Mahfud MD yang terbaik dari 3 peserta debat tersebut. Harapan saya, Presiden Joko Widodo jangan suka menilai perdebatan tersebut. Semua diserahkan kepada panitia debat, karena kalau Presiden Joko Widodo melakukan penilaian debat yang terbaik, diduga calon wakil Presiden Gibran Rakabuming karena sebagai anak kandungnya sendiri. Sekian dan terima kasih.